الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام, barakallahu fikum. Walhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut adalah alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali menemui bulan Ramadan, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan bulan tersebut. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal ibadah kita yang dilakukan pada bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mengharapkan setelah cukup lama ta'lim kajian kita vakum, diharapkan sudah cukup gitu ya istirahatnya, dan diharapkan untuk kedepannya kita bisa lebih semangat untuk menambah spirit kita dalam mempelajari ilmu agama ini. Baik. Alhamdulillah kita telah sampai pada bab yang keempat pada pertemuan sebelumnya terkait dengan bab mendakwahkan syahadat la ilaha illallah. Kita telah mengkaji atau membaca ayat yang pertama yang disebutkan oleh beliau dalam kitab ini, dalam surat Yusuf ayat ke-108. Allah menyatakan, Qul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai nabiku, sesungguhnya ini adalah jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas petunjuk, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang musyrikin. Jadi, biar ada sedikit tes, coba kita tanyakan dulu masih nyantol atau tidak hawaid yang kemarin. Mas Naik, kemarin atau pada ngikut ya, tapi nggak sempat nyatet juga. Bu Ardiansyah ikut. Ya, kita sebutkan dalam kajian sebelumnya yang cukup lama, di antara syarat orang dalam berdakwah adalah di atas basirah. Kita sebutkan di atas basirah di sini mencakup 3 hal. Apa saja? Yang pertama, dakwah harus mengetahui ilmu syariat. Yaitu basirah tentang ilmu syariat. Terus, kedua, harus mengetahui siapa yang biasa
Ya. Basirah tentang keadaan mad'u. Terus yang ketiga, Zulfah bisa menambahkan yaitu basirah, pengetahuan tentang tata cara atau metode dalam menyampaikan ilmu yang diketahui. Kalau tiga hal ini dimiliki oleh seorang dai, insya Allah dakwahnya akan membuahkan hasil yang cukup optimal. Baik. Dan pasang surutnya dakwah itu kembali kepada tiga hal ini. Apabila seorang dai tadi benar-benar sempurna dalam memiliki tiga hal ini, maka dakwahnya insya Allah bismillah akan berkembang dengan besar. Baik. Ilmu tentang syariat, ilmu tentang keadaan bad'u, ilmu tentang metode penyampaian. Ahsan. Kita bisa melanjutkan kalau begitu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ibnu Abbas namanya siapa? Mas Syamsul. Gak tahu. Pak Adi. Namanya Ibnu Abbas itu siapa? La adri. Pak Tri? Mas Naik? Ini lebaran kok hilang semua ini. Hah? Data-datanya pada hilang semua ini ya? Hah? Abdullah. Iya. Kan harus Abdullah ibnu Abbas. Iya, yang agak sedikit takoyar ya. Terbang semua ini. Iya. Dari Ibnu Abbas, nama beliau adalah Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini masuk dalam kategori Sighar Sahabah. Karena kan beliau menemui Rasul itu dalam usianya yang masih sangat muda belia. Beliau dikatakan sebagai Sighar Sahabah. Dan mayoritas riwayat beliau itu mengambil dari kibar sahabat. Baik. Kalau menurut pembahasan ilmu sholat, mereka tidak mempermasalahkan antara siwarus sahabat dan kibarus sahabat. Apakah mereka meriwayatkan langsung dari Nabi atau melalui perantara sahabat yang lain? Itu tidak masalah tentang riwayatnya. Ini pendapat yang rajih. Namun ada sebagian pendapat usuliyin, mereka mempermasalahkan kalau seorang sahabi tadi mengambil riwayatnya dari sahabi yang lain. Mereka menyebutkannya dengan makna mursalus sahabat. Baik. Tapi yang muhim, yang penting dalam masalah ini yang rajih, yang kuat itu tidak dipermasalahkan. Tidak ada mempengaruhi keabsahan atau tidaknya sebuah riwayat ketika yang meriwayatkanlah sighar sahabat. Ini terkait dengan Ibnu Abbas. Dan beliau ini termasuk sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Ahlul Bait. Sehingga beliau memiliki dua keutamaan. Yang pertama, keutamaan beliau sebagai sahabat Nabi. Yang kedua, keutamaan beliau sebagai Ahlul Bait.
Baik, itu Ibnu Abbas, putra dari paman beliau yang bernama Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Mu'adz menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau mengutus sahabat Mu'adz ibnu Jabal ke Yaman. Baik. Ini disebutkan oleh mereka para ulama pakar sejarah, peristiwa pengutusan Mu'adz ke Yaman itu terjadi setelah perang Tabuk. Disebutkan dalam sebagian riwayat. Dan memang pada masa-masa saat itu ketika Rasul melihat keadaan kota Madinah sudah begitu mapan, dakwah di sana sudah diterima dengan baik oleh penduduk Madinah, beliau melakukan tindakan selanjutnya yaitu menyebarkan para du'a, para dai-dai ke seluruh penjuru di Jazirah Arab. Yang dikirim ya memang orang-orang yang mumpuni ilmuannya, yang sudah senior di kalangan para sahabat. Di antara yang dikirim itu adalah Mu'adz bin Jabal. Beliau dikirim untuk berdakwah di daerah Yaman. Dan beliau tidak sendirian. Beliau mengutus bersama Mu'adz sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan juga sahabat Ali ibn Abi Thalib. Baik. Tujuan mereka di negara yang satu yaitu Yaman, namun untuk lokasi dakwah mereka secara khusus itu berbeda-beda. Mu'adz ibn Jabal ditugaskan di ibu kota Sana'a, ibu kota negara Yaman. Sampai saat ini masih Sana'a. Beliau ditugaskan di ibu kota, dakwah di kota. Masya Allah. Berat apa nggak berat? Dakwah di kota. Berat ya? Baik. Adapun sahabat Abu Musa al-Asy'ari, beliau diutus di daerah Aden. Baik. Aden itu pesisir pantai. Jadi tahu sendiri ya, watak-watak orang pesisir pantai. Baik. Jadi lumayan agak ke daerah yang cukup pelosok. Untuk Mu'adz, beliau cukup betah tinggal di Yaman. Beliau dakwah di sana sampai pada semenjak diutus beliau dari setelah perang Tabuk sampai pada khilafahnya Abu Bakar. Jadi setelah Abu Bakar wafat, meninggal dunia, Mu'adz kembali ke kota Madinah. Setelah itu tinggal sebentar, beres, beliau memilih tempat tinggal beliau di daerah Syam. Karena beliau betah, nyaman, dan beliau diwafatkan di sana, di daerah Syam. Adapun Abu Musa al-Asy'ari dan sahabat Ali bin Abi Thalib, mereka kembali tatkala haji wada. Hajinya Rasul yang terakhir kali. Jadi jaraknya dari setelah perang Tabuk sampai haji wada. Jadi enggak begitu lama. Jadi yang cukup lama itu Mu'adz bin Jabal. Masya Allah. Betah beliau di sana. Nah, sebelum Rasul mengutus beberapa orang kalangan para sahabat di sini
beliau memberikan ujangan-ujangan yang sangat luar biasa. Baik. Dan ujangan ini bisa ambil pelajaran bagi mereka-mereka yang ingin menjadi pegiat-pegiat dakwah. Bagi mereka-mereka yang ingin menyebarkan dakwah Islam. Terkhusus bukan di negeri Islam. Gitu ya. Terkhusus dakwahnya itu di sebuah negeri yang Islam itu cukup asing. Itu metodenya beda. Ketika seorang berdakwah di sebuah tempat yang memang mayoritasnya adalah kaum muslimin, uslubnya berbeda. Rasul menyebutkan dalam nasihatnya dan dikhususkan pada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, dikarenakan memang waktu pemberangkatannya sama. Adapun Ali setelah itu, Rasul mengatakan dalam wasiat beliau, yassira wa la tu'assira. Yassira, kata Rasul, hendaknya kalian berdua dalam berdakwah pada orang-orang yang baru atau belum pernah mengenal Islam, itu dengan dakwah-dakwah yang mudah. Yassira. Sampaikan perkara-perkara yang mudah, yang simple. Jangan menyampaikan perkara-perkara yang terlalu mendalam, yang terlalu rumit. Yang simple-simple terlebih dahulu disampaikan kepada mereka. Wala tu'assira, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Basyira wala tunaffira, kata Rasul. Dan hendaknya kalian membawa berita-berita gembira, memberikan kabar-kabar gembira. Jadi dakwahnya itu adalah berbentuk motivasi. Terus berikan semangat kepada mad'unya. Wala tunaffira, dan jangan kalian membuat para mad'u itu lari. Merasa takut, merasa serem dengan dakwah kalian. Barakallahu. Wasiat yang sangat luar biasa. Dan juga sangat penting untuk kita resapi. Barakallahu. Terutama untuk dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyin. Barakallahu. Kalau melihat secara penampilan, itu ya, dalam sudut pandang masyarakat awam, penampilan salaf itu cukup sama. Iya nggak Pak? Gitu ya. Pakai jenggot, mungkin ada yang pakai kumisnya cukup tebal, iya. Ada yang berewokan, jubah, pakai imamah, mungkin ada yang rambutnya gondrong, masya Allah. Celana cingkrang, kayak sableng. Dari barakallahu itu. Itu dari penampilan sudah kelihatan serem. Nah, kalau kita sebagai seorang ahli sunnah salafi nggak pandai-pandai dalam menata diri, dalam berdakwah, sebagaimana disebutkan oleh Rasul tadi, bagaimana cara kita memberikan basyirah, kesenangan, bergembira kepada kaum muslimin, bisa lari nanti mereka. Ketika berjumpa atau berpapasan, la salam wala salam. Barakallahu fikum. Bibir itu sangat berat untuk diangkat ke atas, gitu ya. Naik berapa senti, Pak? Cukup sulit. Cemberut, terkadang bermuka masam, tambangnya tambah serem lagi. Barakallahu fikum. Sehingga masyarakat menganggap salaf itu angker. Barakallahu fikum. Ini kesan yang
timbul. Terlebih lagi dirusak dengan mungkin media-media massa yang menunjukkan identiknya antara salafi ahlus sunnah dengan orang-orang khawarij. Ya, karena secara penampilan fisik hampir mirip. Walaupun kalau secara cermat itu ada titik perbedaan. Tidak, dari gaya penampilan ada satu titik perbedaan. Dan itu hanya bisa dicermati oleh orang-orang yang memang cukup lama mengamati antara dua kelompok ini. Jadi kalau orang yang belum, wah, kelihatannya sama secara penampilan. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak bisa pandai-pandai mengatur diri, membawa diri, jika bergaul, bermuamalah dengan masyarakat setempat, itu tadi, ya, kesan Islam itu angker dan terang. Islam yang benar-benar murni yang kita maksudkan. Barakallahu fikum. Ini yang harus kita rasakan dari ucapan beliau, basyira wala tunafira. Hendaknya kalian memberikan mubasyarah, kabar gembira, rasa senang, tayyib, dan jangan membuat umat itulah lari. Barakallahu fikum. Ya, jadi nggak apa-apa melatih sedikit bibirnya untuk dinaikkan ke atas. Barakallahu. Walaupun ya mungkin memang bawaannya kayak gitu, Ustaz. Saya ini memang orangnya agak sulit untuk senyum. Ya, harus dilatih, ya. Untuk penyebaran dakwah tayyib ahlus sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Kemudian dia melanjutkan dalam wasiatnya, ijtama'a wala taftariqa. Hendaknya kalian itu bersatu. Tayyib. Di dalam dakwah. Jangan bercerai-berai. Barakallahu fikum. Tayyib. Khusus ketika ada yang namanya ikhtilaf. Ya. Perbedaan pendapat. Barakallahu fikum. Kita harus menjadi orang yang bijak dalam mensikapi yang namanya ikhtilaf. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang pernah kita sebutkan ilmunya dalam mensikapi yang namanya ikhtilaf. Perbedaan pendapat. Ada yang namanya ikhtilaf dalam perkara prinsip, ada juga ikhtilaf dalam perkara furu'. Mana yang harus kita sikapi tegas, mana yang harus kita sikapi dengan toleransi. Yang dimaksudkan oleh beliau di sini dalam perkara ikhtilaf furu'. Ya. Bukan dalam masalah prinsip. Barakallahu fikum. Maka dalam masalah ini kita dianjurkan ke apa? Ijtama'. Harus adanya sikap toleransi. Barakallahu fikum. Lebih mengutamakan yang namanya persatuan. Dan pernah terjadi di masa kekhilafan Utsman bin Affan, ketika itu beliau haji dan beliau saat itu melakukan tindakan yang cukup menimbulkan pro dan kontra. Di mana ketika haji, beliau sholat itu dengan itmam, menyempurnakan. Baik, 4 rakaat. Padahal saat itu beliau dalam keadaan safar sebenarnya. Dan itu yang biasa dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan ibadah haji di Masjidil Haram, maka beliau mengqashar salatnya. Begitu juga zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Namun saat itu Utsman melakukan salatnya dengan rakaat, sehingga menimbulkan pro dan kontra, banyak perbincangan. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkomentar ketika Utsman melakukan sholat di sana secara 4 rakaat. Beliau mengatakan, "Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raka'atain, wa ma'a Abi Bakar raka'atain, wa ma'a Umar raka'atain,
Aku sholat bersama Rasul ketika haji ya 2 rakaat. Mengkosor. Bersama Abu Bakar juga 2 rakaat. Bersama Umar juga 2 rakaat. Artinya beliau kurang sepakat dengan tindakan Utsman bin Affan. Namun ada yang bertanya, loh, kalau Anda tidak sepakat dengan tindakan sahabat Utsman, terus kenapa Anda tetap ikut sholat bersama beliau? Kenapa nggak bikin jamaah sendiri? Sholat dengan mengqasar. Beliau mengucapkan ucapan yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, al-khilafu syarr. Perselisihan itu adalah kejelekan. Barakallahu. Dalam masalah ini beliau lebih memilih untuk mengalah. Barakallahu. Tidak besarkannya. Barakallahu. Ini kalau hilangnya terkait dengan masalah tapi kalau dalam masalah prinsip pokok-pokok agama harus tegas, harus menunjukkan sikap yang tegas. A ya A, B ya B. Jangan A yang enggak, B juga enggak. Jelas. Barakallahu. Itu berbahaya. Dalam masalah prinsip kalau disamarkan, itu akan membuka pintu-pintu syaitan untuk memporak-porandakan barisan Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fiikum. Itu wasiat beliau. Kemudian setelah memberikan wasiat yang umum terkait dengan metode dakwah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan wasiat yang lebih terfokus lagi, lebih khusus, yang dinukilkan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab dalam kitab ini. Kita baca wasiat beliau. Qala lahu, Rasul berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, sungguhnya engkau akan mendatangi sebuah kaum yang berasal dari ahli kitab. Jadi ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bagaikan tausiah, ya, pengarahan, briefing terlebih dahulu, barakallahu fikum, sebelum memberangkatkan para dai-dai ke daerah-daerah yang belum tertentu oleh dakwah. Jadi Rasul setelah memberikan wasiat secara umum, beliau menggambarkan terlebih dahulu tentang keadaan mad'u. Barakallahu. Dan ini penting untuk menggambarkan keadaan mad'u yang akan didatangi oleh Mu'adz. Mereka itu adalah ahlul kitab. Dan disebutkan oleh mereka, antaranya oleh Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Namun mayoritas orang-orang Yaman, penduduk Yaman saat itu agama mereka adalah Nasrani. Ini kalau kita melihat secara latar belakang sejarah, itu ada penyebabnya. Dikarenakan negeri Yaman saat itu berada di bawah kekuasaan Habasyah. Ya, berada di bawah kekuasaan Habasyah. Barakallahu fikum. Ini terbukti ketika pada kasus pasukan gajah. Siapa pemimpinnya? Abraha. Jadi sebelum dia ingin menyerang Ka'bah, dia mengirim surat ke pusat. Di mana itu? Habasyah. Minta izin kepada Najasyi yang saat itu selaku sebagai penguasa Habasyah, untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata ditanggapi positif oleh kerajaan tadi. Ini menunjukkan bahwasanya negeri Yaman saat itu berada di bawah kekuasaan Habasyah, dan orang-orang Habasyah mayoritas beragama Nasrani. Itu
silsilahnya secara sejarah. Kenapa saat itu negeri Yaman mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Walaupun ada sebagian mereka yang beragama Yahudi dan sebagian kecilnya lagi adalah musyrikin. Barakallahu fikum. Dan ucapan beliau ini bukanlah ucapan yang sia-sia. Ada maknanya. Apa fungsinya? Yang namanya ahlul kitab. Indahum ilmu. Orang ahlul kitab itu memiliki ilmu. Mereka itu paham. Sehingga kamu harus bersiap-siap muat. Mempersiapkan ilmu-ilmu yang juga harus matang. Dan tidak menutup kemungkinan mereka memiliki syubhat-syubhat yang mengerikan. Sehingga harus kamu siapkan. Data-data terkait dengan mereka ini. Itu pesan tersirat dari Rasul kepada Mu'adz. Barakallahu fikum. Bedanya kalau dakwahnya kepada kaum yang masih awam, yang masih kosongan. Barakallahu fikum. Itu lebih gampang. Untuk menerima. Kalau orang yang sudah memiliki isi, itu mestinya ada kritik-kritik. Barakallahu fikum. Sanggahan-sanggahan. Kalau seorang doa itu nggak siap-siap dengan ini, bisa apa? Kelimpungan. Ketika dia sedang berdakwah, asik, langsung tunjuk tangan, instruksi, gitu ya. Apa nih? Ini maksudnya seperti apa? Kok tidak seperti yang saya dapatkan? Demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Itu maksudnya Rasul. Agar supaya Mu'adz bersiap-siap dengan mereka. Barakallahu fikum. Dan dari lafaz ini, sebagai mereka para ulama mengambil sebuah istimbat. Hal ini menunjukkan bahwasanya khabarul ahad itu makbul. Berita yang dibawa oleh satu orang itu diterima selama orangnya itu adalah orang yang sifat. Orang yang jujur, orang yang terpercaya. Dan memiliki hafalan yang kuat. Ini merupakan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah. Prinsip ini diselisihi oleh orang-orang Mu'tazilah. Mereka memberikan persyaratan terkhusus dalam permasalahan akidah, dalam masalah i'tiqad. Mereka menyatakan dalam masalah akidah itu tidak cukup khabar ahad. Khabarnya itu harus mutawatir. Karena ini terkait dengan masalah apa? Keyakinan. Kalau yang membawanya cuma satu orang, itu tidak diterima. Jadi kalau yang membawa masalah ini banyak sahabi, maka apa? Maka diterima. Barakallahu fikum. Ucapan mereka ini, wah itu cabangnya besar. Barakallahu fikum. Mereka menanam fondasi ini, itu memiliki apa? Maksud cabang-cabang yang lain yang mereka inginkan. Dengan dasar prinsip ini, sekian banyak permasalahan akidah yang mereka tolak. Barakallahu fikum. Seperti dalam permasalahan penetapan adanya azab kubur. Orang-orang Mu'tazilah, mereka tidak percaya adanya azab kubur. Yang pertama dengan prinsip mereka ini, mereka mengatakan hadis dalam masalah azab kubur, hadisnya ahad, kata mereka. Cuma dibawa oleh satu orang sahabat. Padahal tidak benar. Selain mereka ketika menyatakan hadis masalah azab kubur adalah hadis yang ahad. Banyak datang dari para sahabat yang lain.
Baik. Kemudian yang kedua, alasan mereka secara akal. Ya. Secara akal mereka mengatakan ya, kita sudah mengadakan penelitian. Gitu ya. Jika ada orang meninggal dunia, ya di situ kita menanam sensor atau yang semisal dengannya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ya dibongkar kuburannya. Kubur baru 1 hari, besok paginya dibongkar. Ya, dilihat ada nggak tanda-tanda orang ini mendapatkan nikmat kubur seperti apa? Tersenyum. Ya, mayatnya wah senyum, berarti dapat nikmat kubur nih. Cemberut, wah berarti dapat azab kubur nih. Barakallahu. Nggak ada ekspresi pada sang mayit, gitu ya. Nggak ada tanda-tanda dipukul atau bagaimana. Barakallahu. Menunjukkan apa? Ya, azab kubur itu nggak ada. Barakallahu. Itu dasar mereka. Yang pertama akal, yang kedua diantaranya adalah prinsip mereka tadi. Khobarul ahad itu tidak diterima dalam permasalahan hadis, dalam permasalahan akidah. Barakallahu. Dan inilah pendapat yang batil. Barakallahu. Akan sekian banyak syariat hilang dengan prinsip ini. Ya. Sekian banyak tuntunan, keyakinan ideologi dalam agama ini hilang. Barakallahu. Dan itu terbantah dari antara dengan hadis ini. Barakallahu. Di mana Rasul mengutus Mu'adz seorang diri ke Son'a. Barakallahu fikum. Baik. Dan itu diterima kabarnya beliau. Baik. Kemudian Rasul melanjutkan, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Wa fi riwayah ila ayyuhidullah. Rasul menyatakan kepada Mu'adz. Setelah Rasul memberikan gambaran keadaan batu, setelah itu baru beliau menyampaikan materi-materi apa saja yang harus disampaikan kepada mereka. Barakallahu fikum. Rasul menyatakan hendaknya yang pertama kali engkau seru, engkau ajak kepada mereka, yaitu untuk bersyahadat la ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat disebutkan dengan lafaz ila ayyuhidullah, agar mereka bertauhid kepada Allah. Kalau kita mencermati, sengaja beliau penulis itu memasukkan wafir riwayah. Itu ada fungsinya. Barakallahu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menunjukkan barakallahu fikum, yang diinginkan dari orang yang ingin masuk ke dalam agama Islam itu bukan hanya melafazkan kalimat la ilaha illallah. Makanya disebutkan dalam riwayat ila ayyuhidullah, sampai mereka mentauhidkan Allah. Maknanya apa? Apa yang diucapkan tadi dibuktikan dengan tindakan. Barakallahu fikum. Tidak cukup dengan mengatakan la ilaha illallah. Kenapa ya Pak? Kalau kita melihat sejarah, mereka ahli kitab itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah bil lisan. Ya. Mereka mengucapkan secara historis. Barakallahu fikum, dalam pakar sejarah. Mereka ahli kitab ketika diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mau. Jadi, namun ketika diajak untuk menambah wa anna Muhammadan Rasulullah, ini kami nggak bisa. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Mereka merasa hasad. Barakallahu fikum. Makanya ditambahkan dalam beberapa riwayat apa? Ila ayyuhah, menunjukkan ucapan syahadah orang-orang Alkitab terhadap kalimat la ilaha illallah itu tidak berfaedah. Enggak ada manfaatnya kalau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Namun secara praktek di lapangan, tindakan mereka tidak mencerminkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Mereka menyekutukan Allah dengan Nabi Isa, dengan ibunya. Begitu juga dengan Uzair. Barakallahu fikum. Sehingga apa? Harus dibuktikan. Baik. Dan dari sini juga mereka, para ulama, mengambil istimbat, yaitu bahwasannya kewajiban yang pertama kali bagi seorang hamba adalah bertauhid. Kewajiban yang pertama kali bagi seorang hamba adalah bertauhid. Kenapa kita sebutkan poin ini? Yaitu mungkin bagi kita sangat jelas, gamblang. Namun bagi sebagian pihak, ya, terkhusus ahlul kalam, terkhusus ahli filsafat, mereka memiliki pendapat yang berbeda. Barakallahu fikum. Mereka menyatakan kewajiban yang pertama kali dilakukan oleh seorang hamba jika dia ingin masuk ke dalam Islam, itu bukan bersyahadat, tetapi nazar, kata mereka. Yaitu apa? Melihat dan merenungi alam semesta. Nazarul qaul. Barakallahu fikum. Kewajiban yang pertama adalah tadabbur bagi mereka. Ya. Merenungi ayat-ayat kauniyah. Merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ seorang hamba harus berupaya dari melihat ciptaan-ciptaan tadi, dia mengambil kesimpulan-kesimpulan yang menunjukkan tentang keberadaan Zat yang mencipta alam semesta. Tafakkur terlebih dahulu. Itu yang harus. Ya, lihat bulan, lihat matahari. Bagaimana caranya dengan melihat bulan, matahari, pergantian siang dan malam, dia mendapatkan kesimpulan ini menunjukkan adanya Sang Pencipta. Memang benar-benar ada. Itu kata mereka. Sehingga ketika seorang itu masuk ke dalam agama Islam melalui tahapan ini, itu lebih mantap, kata mereka. Ya. Jadi harus kosongan. Enggak ketika masuk ke dalam agama Islam itu dia benar-benar harus kosong dari segala sesuatu ideologi. Jadi benar-benar kosong. Dan setelah itu baru dia mencari. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Secara jelas, barakallahu fikum. Kalau kita mungkin gamblang gitu ya. Ini pasti jelas. Tapi mereka pintar. Ya. Itu mereka memoles ucapan mereka atau menyampaikan dalam khutbah-khutbah terkadang. Karena juga di dalam media-media massa mereka memaparkan keyakinan ideologi seperti ini. Dan itu bisa mempengaruhi. Dan bahkan secara wakil juga demikian. Sebagian kaum muslimin ada yang tertipu dengan prinsip yang seperti ini. Barakallahu. Sangat jelas. Dengan hadis yang kita baca dari Rasul tadi sangat jelas. Ya. Kewajiban pertama adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adapun memiliki keyakinan atau timbulnya rasa adanya zat yang mencipta alam semesta ini merupakan perkara fitrah. Ya, semua anak Adam, barakallahu fikum, ketika mereka terlahir di dunia sudah memiliki fitrah. Dan disebutkan oleh mereka sebagian para ulama. Ya, seandainya seorang itu dia jika lahir langsung terdampar di sebuah pulau, gitu ya, nggak ada masyarakat sedikit pun,
dalam sebuah kejadian dia terdampar di sana dan dia bisa selamat, itu mesti fitrah akan membawa dia tentang adanya zat yang menciptakan. Secara fitrah dia akan mengakui adanya zat yang mengatur dia. Itu mesti akan terbawa. Barakallah. Baik. Bagaimana sering kita bacakan. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang musyrikin memiliki hal ini. Baik. Barakallah. Seandainya hal ini dikatakan sebagai syarat, ngapain Rasul memerangi kaum musyrikin? Baik. Barakallah. Kalau seperti ini gampang. Tapi mereka menyebutkan sebuah argumen. Mereka berargumen dengan kisahnya Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan, kata mereka. Ya, lihat bintang. Wah, kok keren ini. Kayaknya cocok jadi Tuhan ini. Baik. Ternyata setelah bintangnya hilang, masa Tuhan hilang. Barakallah. Lihat rembulan juga demikian. Lihat matahari juga demikian. Menunjukkan apa? Nabi Ibrahim itu pertama kali mencari Tuhan. Melihat keadaan alam semesta. Nah, ini yang bikin bingung barakallah itu. Kalau sudah dikasih namanya syubhat. Makanya mereka para ulama sering mewanti-wanti kita barakallah itu jangan suka ngintip syubhat. Dan di antara sumber-sumber syubhat saat ini adalah apa? Seperti situs-situs internet. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, kalau sudah tahu situsnya itu situs nggak beres, jangan suka di otak-atik. Jangan suka penasaran. Sudah tahu, wah ini situsnya nggak bener. Ya, jangan penasaran. Masa sih? Dicoba, dilihat, dibuka. Ada apa? Ya tadi. Karena virusnya tadi. Penyakitnya tadi kan. Yang tadinya berada di atas alal yakin, akhirnya apa? Syak, ragu. Wah, yang benar nih. Masa sih? Barakallah. Hei. Itu yang diwasiatkan oleh mereka para. Barakallah. Sudah tahu bermasalah juga nggak usah dibuka. Ya. Jadi, kalau memang ingin mencari faedah ya buka situs-situs yang jelas, yang gamblang. Barakallah berfaedah. Nggak ada manfaatnya penasaran dalam hal seperti ini. Terutama dalam masalah prinsip-prinsip agama. Barakallah. Sebagaimana jawaban tadi. Disebutkan oleh Imam Syaukan dalam kitab beliau Abdurrahman Nabi barakallahu fikum. Beliau mengomentari tentang ayat ini. Tindakan Nabi Ibrahim yang melihat alam semesta, matahari, bulan dan bintang, beliau menyatakan mustaqiman lahu mubakkitan mutakalliman ala khitabihim. Jadi maksud beliau menyampaikan ucapan-ucapan tadi itu mustaqiman lahu. Ya, dalam rangka untuk bertanya kepada penyembah-penyembah berhala. Jadi makomnya ucapan Nabi Ibrahim tadi itu adalah sedang dialog. Jadi bukan sedang berbicara dengan apa? Dengan jiwanya, bukan. Jadi saat itu kondisinya beliau sedang berdialog dengan penyembah-penyembah berhala. Jadi sengaja beliau melontarkan ucapan ini. Saya itu melihat bintang. Saya anggap itu sebagai Tuhan. Terus bintangnya hilang, maka Tuhan hilang. Saya melihat bulan, kayaknya lebih keren dari yang sebelumnya. Kemudian hilang, maka Tuhan hilang. Saya lihat matahari, lebih besar, terang. Saya anggap itu Tuhan. Maka Tuhan hilang. Jadi sengaja beliau
ingin apa ya? Membangkitkan daya cerna. Ini penyembah berhala tadi. Mengajak mereka untuk berpikir secara logis. Masa di Tuhan seperti ini? Semaksud beliau. Ya. Jadi mubangkitkan lahu untuk membungkam mulut mereka. Mutakalliman ala khitaibihim. Beliau itu berbicara dengan apa? Dengan gaya bahasanya mereka. Jadi ucapan beliau dalam ayat-ayat tadi itu bukan untuk ikrar kebenaran. Tetapi apa? Untuk apa? Untuk membungkam para penyembah-penyembah berhala tadi. Sehingga apa? Argumentasi kalian menggunakan ayat ini tidak benar. Makanya memahami ayat jangan pakai pemahaman sendiri. Akhirnya apa? Ngawur. Barakallahu fikum. Gunakanlah pemahaman mereka, pakar-pakarnya. Yang kita sebutkan tadi adalah ucapannya Imam Syaukani dalam kitab beliau Ad-Durrun Nabi. Barakallahu fikum. Bisa dirujuk di sana. Ya. Kalian apa sandarannya? Mengatakan kalau beliau sedang mencari Tuhan. Adakah ucapan di kalangan salaf yang menyatakan demikian? Itu baru ilmiah. Barakallahu fikum. Baik. Itu yang diinginkan oleh beliau dari hadis ini. Ya. Bahwasanya hendaknya seseorang dai yang pertama kali yang dia titik beratkan adalah berdakwah kepada tauhid. Dan dakwah kepada tauhid bukan hanya cukup membuat orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetapi harus bisa membuat majunya merealisasikan kalimat tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Adapun kelanjutannya itu masih cukup panjang, ujangan-ujangan Rasul kepada sahabat Mu'ad tentang tahapan-tahapan materi-materi yang harus disampaikan dalam berdakwah. Karena waktunya sudah habis. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum. Iya.